Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmatnya kita bisa melaksanakan kegiatan pembekalan ya untuk kelas 3 atau tahap akhir ya. Pada kesempatan ini marilah kita terlebih dahulu untuk berdoa agar kita selalu diberi rahmat ya, dan hidayahnya ya, dan kelancaran di dalam melaksanakan pembekalan ini. Berdoa dimulai. Selesai ya. Untuk pembekalan kelas 3 ini untuk mata pelajaran sejarah Indonesia kita memang sudah lama ya, sudah 2 tahun mungkin pembelajaran sejarah ini diadakan, atau kalian sudah mulai kelas 11 dan 12 belum atau tidak menerima pembelajaran sejarah Indonesia. Dalam pembekalan ini saya memberikan suatu pembelajaran secara daring untuk mata pelajaran sejarah Indonesia untuk semua jurusan ya, multimedia, akuntansi dan keuangan lembaga, dan otomatisasi dan tata kelola perkantoran ya. Jadi dalam pembelajaran ini kalian simak ya, diperhatikan, didengar yang baik ya, supaya kalian nanti bisa mengerjakan ujian khususnya mata pelajaran sejarah Indonesia ya. Oke, jadi kita lanjut untuk slide berikutnya. Di dalam pembekalan mata pelajaran sejarah Indonesia ini saya pergunakan pembahasan soal ya. Jadi nanti ini ada soal nomor 1 sampai 50 ya. Jadi nanti sekalian saya ulas. Untuk pertanyaan pertama, di bawah Sultan Hasanuddin, Kesultanan Makassar berperang dengan VOC pada tahun 1665. Dalam perang itu, Makassar kalah. Sultan Hasanuddin terpaksa tunduk pada perjanjian Bongaya pada tahun 1667. Di bawah ini, yang bukan termasuk isi perjanjian tersebut adalah A. Makassar wajib membayar biaya perang. B. Makassar takluk pada Kesultanan Brunei. C. Pihak barat selain VOC harus meninggalkan Makassar. D. Makassar menerima kebijakan monopoli perdagangan VOC. E. VOC membangun benteng di Makassar ya. Jadi pertanyaan ini yang bukan termasuk ya. Jadi yang bukan termasuk perjanjian Bongaya ya. Yang mana ya? Kalau kita melihat di sini adalah Makassar takluk pada Kesultanan Brunei, yang B ya, itu jawabannya ya. Padahal Makassar sendiri itu sebenarnya bisa menaklukkan Kesultanan Brunei dan bahkan Kesultanan Brunei itu menjadi jajahannya Kerajaan Makassar. Jadi jawaban yang benar ya, yang bukan termasuk isi perjanjian Bongaya adalah yang B, Makassar takluk pada Kesultanan Brunei. Soal nomor 2, Kesultanan Mataram menyerang sasaran VOC di Jepara pada tahun 1618. Satu dekade kemudian, Mataram menyerang Batavia. Faktor utama yang melatar belakangi serangan ini adalah A. Campur tangan VOC terhadap urusan internal Mataram. B. Bentuk solidaritas pada kerajaan Pajajaran. C. Mengusir VOC dari tanah Jawa. D. Ambisi Sultan Agung ingin menguasai seluruh Jawa. Dan E. Penguasaan Jepara oleh VOC ya. Di sini jawabannya adalah C, mengusir VOC dari tanah Jawa ya. Pada sejarahnya memang Sultan atau Kesultanan Mataram di bawah Sultan Agung ini ingin menguasai seluruh wilayah tanah Jawa ya. Sehingga kalau di situ ada yang dianggap
merupakan suatu ancaman seperti VOC ya, tinggal di Batavia atau berdiam di Batavia, ini menjadi ancaman. Berikutnya, soal nomor 3, perhatikan data di bawah ini. Nomor 1, bersifat lokal. Nomor 2, belum ada kesadaran kebangsaan. Nomor 3, tertuju pada visi besar, yaitu Indonesia Merdeka. Yang keempat, perlawanan bersifat fisik atau menggunakan kekuatan bersenjata. Yang kelima, dipimpin oleh pimpinan karismatik. Dari di atas ya, atau dari data di atas yang saya sebutkan tadi, yang bukan ciri perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajah sebelum lahirnya kesadaran nasional ditujukan pada nomor ya, A1, B2, C3, D4, dan E5. Jawaban yang benar di sini adalah C, nomor 3, yaitu tertuju pada visi besar, yaitu Indonesia Merdeka. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah pertanyaan ya. Dari data di atas ya yang saya sebutkan tadi, yang bukan ciri perjuangan, rakyat Indonesia melawan penjajah sebelum lahirnya kesadaran nasional ditujukan pada nomor 3, tertuju pada visi besar, yaitu Indonesia Merdeka. Berarti di sini ya, ciri perjuangan rakyat Indonesia sebelum lahirnya kesadaran nasional yaitu bersifat lokal atau kedaerahan ya. Belum adanya kesadaran kebangsaan ya, perlawanannya bersifat fisik atau menggunakan senjata ya, menggantungkan atau dipimpin oleh pimpinan karismatik. Berikutnya, nomor 4, strategi yang digunakan Belanda atas usul Snoek-Hargreje dalam Perang Aceh adalah A, bekerjasama dengan para ulai balang dan menindas perlawanan kaum ulama. Yang B, bekerjasama dengan kaum ulama untuk melawan ulai balang. Yang C, mengadakan perjanjian damai untuk sementara sambil menghimpun kekuatan. Yang D, mengerahkan pasukan tambahan dari Jawa serta melakukan penaklukan total. Yang E, mengerahkan pasukan Marmose ya, serta menerapkan kembali strategi benteng Stenzel. Ya. Di sini jawaban yang benar adalah yang A, bekerjasama dengan para ulai balang dan menindas perlawanan kaum ulama. Ya. Jadi saya jelaskan sekali lagi bahwa yang namanya ulai balang itu adalah kepala pemerintah ya, dalam Kesultanan Aceh yang memimpin sebuah daerah atau sagu ya, yaitu wilayah setingkat kabupaten kalau dalam struktur pemerintahan Indonesia sekarang ya. Jadi pemegang jabatan ulai balang digelari dengan gelar Teuku untuk laki-laki atau Cut untuk perempuan. Nomor 5, pada tahun 1825 Belanda memprakarsai perjanjian damai dengan kaum Padri dalam bentuk perjanjian masang. Perjanjian damai ini pada dasarnya dibuat karena A, Belanda ingin berdamai dengan kaum Padri. B, Belanda ingin menghentikan sementara perang dengan kaum Padri. C, Belanda tidak sanggup melawan kaum Padri. D, kaum adat bersekutu dengan kaum Padri. Dan E, kaum Padri kalah dan tunduk pada syarat-syarat yang dibuat Belanda. Ya. Jadi perjanjian masang ini merupakan perjanjian yang terjadi setelah kaum adat meminta tolong kepada Belanda untuk menaklukkan kaum Padri. Perjanjian ini dibuat kaum Padri sadar bahwa selama ini Belanda tidak sungguh-sungguh di dalam menolong kaum adat. Hingga akhirnya kaum Padri dan kaum adat bersatu di dalam mengusir Belanda dari tanah Minangkabau. Ya. Isi dari perjanjian masang ini yaitu yang pertama, kaum Padri harus mengadakan perdagangan hanya dengan pihak Belanda. Yang kedua, penetapan batas daerah kedua belah pihak antara kaum Padri dan kaum adat atau Belanda. Nomor 6, cita-cita PDR Nederlandica serta ambisi monopoli perdagangan di Pulau Sumatera membuat Belanda harus terlibat perang panjang yang banyak memakan korban jiwa dengan kaum Padri.
Tujuan utama Belanda terlibat perang Padri adalah yang A. Membantu kaum adat melawan kaum ulama, yang B. Memonopoli perdagangan kopi di Minangkabau, yang C. Mengurangi peran kaum ulama di Minangkabau, yang D. Membangun sekutu dengan kaum adat, yang E. Mencegah tanah Minang mempraktikkan syariat Islam. Jawaban yang benar adalah yang A. Membantu kaum adat melawan kaum ulama. Nomor 7. Perhatikan data berikut ini. Nomor 1, dipimpin oleh raja, bangsawan, atau tokoh agama. Yang kedua, bersifat kedaerahan. Yang ketiga, bersifat reaktif dan spontan. Yang keempat, dipimpin kaum terpelajar. Yang kelima, bersifat nasional. Dan yang keenam, memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Dari data di atas, ciri khas perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme setelah tahun 1908 ditunjukkan pada nomor A 123, B 124, C 234, D 345, dan E 456. Jawaban yang benar adalah yang E 456. Ya, di mana 4 ini dipimpin kaum terpelajar, yang kelima bersifat nasional, dan yang keenam memiliki visi dan misi yang jelas, yaitu Indonesia Merdeka. Nomor 8, dalam perang melawan raja-raja Bali dikenal istilah perang puputan. Maksud dari perang ini adalah A. Perang 1 lawan 1, B. Perang melibatkan kaum laki-laki dewasa Bali, C. Perang dengan menggunakan berbagai senjata tradisional, D. Perang sampai titik darah penghabisan, dan E. Perlawanan sampai tujuan tercapai. Jawaban yang benar di sini adalah D. Perang sampai titik darah penghabisan. Ya, jadi itu adalah arti dari perang puputan. Ya, perang sampai titik darah penghabisan. Ya. Jadi orang Bali bukan sebagai seorang pengecut, ya. Jadi dia benar-benar ingin membela wilayahnya atau kerajaannya dari tangan musuh, khususnya pada waktu itu adalah Belanda. Nomor 9, latar belakang utama perlawanan kerajaan-kerajaan di Bali pada tahun 1846, 1848, dan 1849 adalah yang A. Belanda tidak menghormati hukum yang berlaku di Bali. B. Belanda ingin menguasai Bali. Yang C. Belanda bermandang rendah adat istiadat Bali. Yang D. Raja-Raja Bali menyatakan merdeka dari Belanda. Dan yang E. Raja-Raja Bali menyerang pos-pos pertahanan Belanda. Jadi jawaban yang benar adalah A. Belanda tidak menghormati hukum yang berlaku di Bali. Ya. Belanda memang orang yang angkuh, sombong, ya, dan tidak menghormati siapapun. Ya. Jadi makanya dia itu selalu tidak disukai oleh orang-orang atau negara-negara yang telah dijajah. Ya. Salah satu contoh dari hukum yang berlaku di Bali itu ketika itu adalah hukum karang. Ya, hukum karang ini di mana apabila ada yang kapal terdampar di wilayahnya, di kerajaan Bali tersebut, itu maka menjadi hak milik kerajaan Bali tersebut, ya, yang dekat dengan kapal yang karam tadi. Nomor 10, Gubernur Jenderal yang dianggap sebagai peletak dasar kebijakan dan penjajahan oleh VOC atau Belanda di Indonesia adalah A. Jan Pieterszoon Koen, B. Highway Dendels, C. Peter Bot, D. Johannes van der Bos, E. Gerard Reissen. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Peter Bot. Nomor 11, setelah Portugis, Belanda akhirnya masuk juga ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Nusantara terjadi berkat A. Melemahnya kekuasaan Portugis di Nusantara, B. Informasi dari penjajah dan kartografer Belanda, yang C. Bantuan informasi dari pemerintah Portugis, yang D. Hasil ekspedisi pertama Cornelis de Houtman,
Hasil sebuah penjelajahan yang tidak sengaja. Jawaban yang pertama benar adalah D. Hasil ekspedisi pertama Cornelis de Houtman. Jadi Cornelis de Houtman ini pertama kali berlabuh di pelabuhan Banten. Ya. Jadi orang Belanda yang pertama kali menginjak kakinya di Nusantara itu adalah Cornelis de Houtman. Ya. Nomor 11, setelah Portugis, Belanda akhirnya masuk juga ke Indonesia. Masuknya Belanda ke Nusantara terjadi berkat A. Melemahnya kekuasaan Portugis di Nusantara. B. Informasi dari penjajah dan kartografer Belanda. C. Bantuan informasi dari pemerintah Portugis. D. Hasil ekspedisi pertama Cornelis de Houtman. Hasil sebuah penjelajahan yang tidak disengaja. Jawabannya yang benar adalah D. Hasil ekspedisi pertama Cornelis de Houtman. Ya, jadi Cornelis de Houtman ini orang Belanda pertama kali menginjak di Nusantara, khususnya di Pelabuhan Banten. Nomor 12, kedatangan Spanyol ke Maluku menimbulkan konflik dengan Portugis. Portugis menuduh Spanyol melanggar perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut pun diatasi melalui perjanjian Saragossa yang isinya antara lain A. Portugis berdagang di wilayah Maluku Utara dan Spanyol di Maluku Selatan. B. Keduanya membangun serikat dagang bersama dan menerapkan sistem bagi hasil. Yang C. Spanyol meninggalkan Maluku. Yang D. Spanyol hanya diperbolehkan menyebarkan agama Kristen. Yang E. Daerah monopoli bangsa Portugis di Maluku dibatasi. Jadi yang benar adalah C. Spanyol meninggalkan Maluku. Nomor 13. Informasi penting dari penemuan Tanjung Harapan adalah A. Para pelaut bisa mencapai Asia atau India dan Afrika melalui laut dengan mengitari tanjung bebatuan tersebut. Yang B. Jarak antara Portugis dan India ternyata sangat dekat. Yang C. Penemuan tanjung tersebut memupus harapan Portugis untuk menguasai kembali Konstantinopel. D. Penemuan tanjung tersebut menghambat akses bangsa-bangsa Eropa lain menuju Asia. Yang E. Berlabuhnya Portugis di tanjung tersebut memberi harapan ekonomis bagi bangsa-bangsa Afrika. Jawaban yang benar di sini adalah A. Para pelaut bisa mencapai Asia atau India dan Afrika melalui laut dengan mengitari tanjung bebatuan tersebut. Ya. Jadi Tanjung Harapan ini letaknya di Afrika Selatan. Ya. Jadi ini merupakan suatu tanjung ya yang konon katanya itu sering terjadi ombak yang besar. Ya. Kalau kapal ya mengitari tanjung tersebut selamat atau sampai ke sudah melewati tanjung tersebut, maka cita-cita untuk menemukan wilayah baru atau benua baru akan tercapai, khususnya di wilayah India maupun di wilayah Nusantara. Nomor 14, salah satu pelajaran penting dari jatuhnya kota Konstantinopel dan didapatkannya rute baru mendapatkan rempah-rempah setelahnya adalah A. Hasrat untuk mencapai ambisi tertentu membuat orang menghalalkan segala cara. Yang B. Bangsa-bangsa barat rempah-rempah lebih penting daripada perang. Yang C. Situasi terdesak membuat orang menjadi kreatif dan inovatif. D. Perang bukanlah jalan mencapai perdamaian. E. Lebih baik menguasai bangsa lain daripada dikuasai. Jadi jawabannya yang benar adalah A. Hasrat untuk mencapai ambisi tertentu membuat orang menghalalkan segala cara. Nomor 15. Jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 merupakan faktor titik-titik kolonialisme imperialisme barat. Jadi titik-titik yang cocok untuk kalimat tersebut adalah A. Tambahan, B. Penghambat, C. Pendorong, D. Pencetus, dan E. Utama. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pencetus. Jadi kalau dimasukkan di dalam titik-titik tersebut menjadi jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 merupakan faktor pencetus kolonialisme dan imperialisme barat. Nomor 16.
Hak VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah di Maluku agar harganya stabil atau naik disebut A. Flexibilité leverante, B. Pelayaran nomi, C. Kontingenten, D. Penalisansi, E. Ekstirpasi. Jawaban yang benar adalah E. Ekstirpasi. Jadi ekstirpasi itu merupakan suatu hak dari pedagang atau khususnya VOC untuk menebang tanaman rempah-rempah yang ada di Maluku agar harga tetap stabil. Ya. Kalau memang bila rempah-rempahnya itu melimpah, ini nanti harganya jatuh. Nomor 17. Pada tanggal 31 Desember 1779, VOC dinyatakan resmi bubar karena faktor-faktor tersebut di bawah ini, kecuali, ya ingat kecuali A. Banyak pegawainya yang korupsi, B. Sudah banyak keuntungan yang diperoleh, C. Banyak pegawai VOC tidak dapat bekerja, yang D. Pengeluaran VOC sangat besar, yang E. VOC tidak mampu membayar hutang-hutangnya. Jawaban yang benar di sini adalah yang B. Sudah banyak keuntungan yang diperoleh. Ya. Kalau suatu organisasi VOC ini ya dibubarkan berarti ada sesuatu yang tidak beres. Ya. Jadi kalau saya telah di sini ya salah satunya adalah banyak pegawai yang korupsi, ya. Pegawai VOC juga tidak dapat bekerja, pengeluarannya juga besar, ya, belum mampu membayar hutang-hutangnya dan sebagainya. Itulah yang menyebabkan VOC dibubarkan atau dibubarkan, ya. Itu. Nomor 18. Kerajaan Mataram di bawah pimpinan Sultan Agung mengadakan perlawanan dengan alasan, ya, ini perlawanan terhadap VOC yang ada di Batavia, ya. Alasannya yang A, VOC memonopoli perdagangan dan hasil bumi lainnya. Yang B, karena campur tangan VOC di dalam rumah tangga istana. Yang C, adanya rumor bahwa Kesultanan Mataram akan diserang. Yang D, Mataram menolak kerjasama dengan VOC. Yang E, VOC dianggap sebagai penghalang bagi Sultan Agung untuk menjadi penguasa atas Pulau Jawa. Jawaban yang benar adalah yang E, VOC dianggap sebagai penghalang bagi Sultan Agung untuk menjadi penguasa atas Pulau Jawa. Nomor 19. Strategi perlawanan bangsa Indonesia sejak abad ke-16 hingga abad ke-18 sebagai berikut. A. Bersifat kedaerahan, B. Gerilya diselingi dengan perundingan, yang C. Menggunakan senjata tradisional, dan D. Saling berhadapan langsung dengan pihak musuh, E. Meminta bantuan dari pihak asing lainnya. Jawaban yang benar adalah yang A. Bersifat kedaerahan. Ya, ini merupakan salah satu strategi dari perlawanan bangsa Indonesia pada waktu itu, ya. Jadi sehingga mudah untuk dipecah belah. Nomor 20. Latar belakang kedatangan pelaut Portugis di Indonesia adalah A. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Osmania yang beragama Islam, B. Permusuhan antara umat Kristen Eropa dengan umat Islam di Timur Tengah, C. Sulitnya membeli rempah-rempah di Eropa, D. Mahalnya cengkeh dan pala di Eropa, dan E. Tidak banyak keuntungan yang diperoleh bila membeli rempah-rempah dari pedagang perantara. Yang jawabannya benar adalah yang A. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan bangsa Turki Osmania yang beragama Islam, ya. Jadi ketika jatuhnya Konstantinopel ini pintu masuk atau pintu jalur utama dari Asia ke Eropa ini ditutup oleh pasukan Turki Osmania, sehingga mau tidak mau nantinya adalah bangsa Eropa membuat atau katakan menggunakan kapal untuk membuka jalan menuju dunia baru, khususnya India dan Nusantara. 21. Negara-negara pelopor imperialisme modern adalah sebagai berikut kecuali A. Inggris, B. Belanda, C. Prancis, D. Amerika, dan E. Jerman. Jadi ada kata kecuali. Jadi jawaban benar di sini adalah B. Belanda. Nomor 22. Wali Songo yang terkenal aktif berdakwah melalui saluran kesenian adalah
A. Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijogo. B. Sunan Ampel, Sunan Bonang, dan Sunan Muria. C. Sunan Kudus, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang. D. Sunan Gunung Jati, Sunan Kudus, dan Sunan Ampel. Dan E. Sunan Muria, Sunan Kalijogo, dan Sunan Gunung Jati. Jawaban yang benar di sini adalah yang A, yaitu Sunan Giri, Sunan Bonang, dan Sunan Kalijaga. Ya, jadi salah satu tata cara berdakwah yaitu melalui jalur kesenian, sebagaimana yang diungkapkan tadi. Nomor 23. Di antara pilihan-pilihan berikut ini, manakah yang bukan saluran penyebaran agama Islam di Nusantara? A. Kesenian, B. Penaklukan, C. Dakwah, D. Perkawinan, dan E. Ajaran tasawuf. Ya, jadi sini jawaban yang paling benar adalah B. Penaklukan. Jadi penyebaran Islam di tanah Jawa ini dulu adalah melalui berbagai saluran. Ya, kalau penaklukan itu bukan termasuk dari penyebaran agama Islam di Nusantara. Ya. Jadi yang ada melalui jalur-jalur yang disebutkan tadi, yaitu kesenian, dakwah, perkawinan, dan ajaran tasawuf. Nomor 24, di bawah ini pernyataan yang mengaitkan masuknya Islam di Indonesia adalah sebagai berikut. Kecuali. Ya, perlu diingat, kecuali A. Islam masuk dengan cara menaklukkan. B. Islam telah masuk Indonesia sejak abad ke-17. C. Proses penyebaran Islam berjalan secara bertahap. D. Kerajaan Majapahit berjasa menyebarkan Islam di tanah Jawa. Dan E. Peran perjanjian Tiongkok sangat penting dalam menyebarluaskan Islam dalam periode awalnya. Jawaban yang benar di sini adalah Islam masuk dengan cara penaklukan. Jadi yang A. Ya, jadi di sini pengecualian, ya, kecuali Islam masuk ke Indonesia, ya, tidak dengan cara penaklukan. Jadi Islam cinta damai di dalam melakukan penyebaran. Nomor 25 menggambarkan sepasang telapak kaki seorang raja yang terdapat pada sebuah prasasti umumnya melambangkan. Yang A. Kekuasaan raja atas daerah tempat ditemukannya prasasti tersebut. B. Raja yang memerintah itu pemelihara dan pelindung rakyat. Dan C. Raja yang memerintah itu adalah dewa pemelihara alam semesta. Yang D. Pengesahan raja yang memerintah atas prasasti tersebut. Yang E. Raja yang memerintah pernah melewati daerah ditemukannya prasasti tersebut. Nomor 26, perhatikan nama-nama kerajaan di bawah ini. Nomor 1 Kutai, nomor 2 Pajajaran, nomor 3 Melayu, 4 Mataram kuno, yang kelima Kalingga, dan yang keenam Sriwijaya, dan yang ketujuh Majapahit. Pertanyaannya, menentukan kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu ditujukan pada nomor berapa? Ya. Yang A 135, B 124, C 234, D 345, dan E 567. Jawaban yang benar di sini adalah B 124, yaitu Kerajaan Kutai, ya. Kemudian Kerajaan Pajajaran, dan yang terakhir adalah Kerajaan Mataram kuno. Ya, tuh. Nomor 27, menganalisis periode antara tahun 500 sebelum Masehi sampai 300 sebelum Masehi disebut zaman Buddha karena pada periode ini A. Pemimpin tertinggi kaum Brahmana mencapai pencerahan sempurna melalui yoga dan samadhi. Yang B. Muncul sebuah tafsiran baru terhadap Weda oleh seorang yang dianggap mencapai pencerahan sejati. Yang C. Pangeran Siddhartha mendapat pencerahan di bawah pohon Bodhi. Yang D. Pangeran Siddhartha menyatakan diri keluar dari agama dan kebudayaan Hindu. Yang E. Pengaruh Hindu di India perlahan luntur oleh munculnya agama Buddha. Ya. Nomor 28, dalam menganalisis masalah, kita memerlukan kemampuan atau cara berpikir sinkronik, yaitu A. Memahami gejala atau fenomena masalah dengan lebih hati-hati dan mendalam.
Yang B mengambil keputusan dengan cepat dan tindakannya tepat. Yang C membuat keputusan hanya dengan memahami aspek dari satu sisi saja. Yang D mengambil keputusan berdasarkan pendapat orang banyak. Yang E melakukan tindakan yang tidak tepat dan tanpa berpikir panjang. Jadi jawaban yang benar di sini adalah A, yaitu memahami gejala atau fenomena masalah dengan lebih hati-hati dan mendalam. Nomor 29. Salah satu unsur penting dalam menganalisis peristiwa sejarah adalah waktu, yaitu karena A. Semua kehidupan dunia ditentukan oleh waktu. B. Waktu yang akan membawa peristiwa dalam batas waktu tertentu. C. Kehidupan dan waktu berjalan saling mempengaruhi. Dan D. Batasan waktu membuat peristiwa yang terjadi menjadi lebih nyata. E. Perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepas dari waktu. Jawaban yang benar adalah yang E. Perjalanan hidup manusia tidak dapat dilepaskan dari waktu. Nomor 30. Secara umum menganalisis cara berpikir sinkronik dalam mempelajari sejarah adalah sebagai berikut. Kecuali A. Menitik beratkan kajian peristiwa pada pola-pola, gejala, dan karakter. Yang B. Bersifat horizontal. Yang C. Tidak ada konsep perbandingan. Yang D. Kajiannya sistematis. Dan E. Kesinambungan antar periode. Jawaban yang benar di sini adalah yang E. Kesinambungan antar periode. Nomor 31 yang merupakan isi dekret Presiden 5 Juli 1959. A. Dibentuknya konstituante. B. Tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. C. Berlakunya Undang-Undang Dasar sementara 1950. Dan D. Pembubaran MPRS dan DPRS. Yang E. Pembubaran konstituante. Ya. Jadi jawaban yang benar isi dekret Presiden 5 Juli ini adalah salah satunya adalah pembubaran konstituante atau suatu badan pembuat undang-undang dasar. Nomor 32. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Presiden Soekarno sistem ekonomi terpimpin. Dalam hal ini Presiden langsung terjun dan meluncur mengatur perekonomian. Dalam meningkatkan aktivitas, Presiden Soekarno menempuh beberapa langkah. Salah satu langkah tersebut adalah melaksanakan pembangunan nasional. Dalam melaksanakan pembangunan nasional dibutuhkan modal dan tenaga ahli. Ya. Untuk menyelesaikan tersebut, Presiden menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuan dari DEKON adalah menciptakan ekonomi yang bersifat demokrasi, bebas dari imperialisme. Pada pelaksanaannya, DEKON tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena A. Kehidupan masyarakat pada umumnya masih di bawah taraf hidup. B. Pendapatan per kapita masyarakat masih belum sesuai standar. Yang C. Semua program pemerintah pada saat itu untuk kepentingan politik. D. Masih ada campur tangan pihak asing yang ingin menguasai perekonomian. Dan E. Tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil usaha. Jadi di sini jawaban yang benar adalah yang C. Semua program pemerintah pada saat itu untuk kepentingan politik. Nomor 33. Tujuan Presiden Soekarno menyampaikan deklarasi ekonomi atau DEKON tanggal 8 Maret 1963 adalah A. Menanggulangi perekonomian kalangan rakyat atau petani. B. Meningkatkan perkembangan usaha swasta pribumi. C. Menanggulangi masalah ekonomi secara menyeluruh. D. Memungkinkan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Dan E. Meningkatkan hubungan ekonomi dengan dunia luar. Jawaban yang benar adalah yang C. Menanggulangi masalah ekonomi secara menyeluruh. Nomor 34. Munculnya dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai akibat A. Lemahnya lembaga-lembaga pemerintahan. B. Gagalnya kabinet di dalam menjalankan pemerintahan. C. Kegagalan konstituante di dalam pembentukan undang-undang dasar baru. Dan yang D. DPR hasil pemilihan tidak dapat menjalankan tugasnya. Yang E. Meluasnya pengaruh komunis pada masyarakat Indonesia. Jadi jawaban benar adalah yang C. Kegagalan badan konstituante di dalam membentuk undang-undang dasar yang baru. Nomor 35. Berikut ini
bukan penyebab utama jatuhnya pemerintahan Orde Baru melalui gerakan reformasi yang dimotori oleh para mahasiswa adalah A. Difungsi ABRI, B. Jatuhnya kredibilitas perbankan di Indonesia, C. Krisis multidimensional, D. Merebaknya KKN, dan E. Penegakan supremasi hukum. Jawaban yang benar adalah B, ya, jatuhnya kredibilitas perbankan di Indonesia. Ya, jadi bukan merupakan penyebab utama jatuhnya pemerintahan Orde Baru. Ya. Justru yang dipermasalahkan oleh para mahasiswa ini adalah peran ABRI, ya, melalui difungsi ABRI ketika itu, ya. Jadi sebagai kekuatan sosial politik dan sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Itu ketika itu yang disebut dengan difungsi ABRI. Ya. Kemudian krisis multidimensional ini banyak sekali, ya, dari berbagai macam krisis, ya. Kemudian merebaknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan penegakan supremasi hukum, yaitu banyak sekali hukum-hukum yang merasa direndahkan, ya, itu ketika itu oleh orang-orang yang mempunyai suatu kekuasaan. Ya. Nomor 36, pemerataan pembangunan dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru melalui A. Catur Karya, B. 8 jalan pemerataan, C. Trilogi pembangunan, dan D. Dwi Dharma, E. Sapta Marga. Jawaban yang benar adalah trilogi pembangunan. Ya. Tri itu 3, ya, 3 pilar pembangunan. Ya. Nomor 37. Tujuan munculnya gerakan AMPRA atau Angkatan Perang Ratu Adil adalah A. Melindungi pusat-pusat perekonomian Belanda di Indonesia, B. Melindungi tokoh-tokoh yang perlu terhadap Belanda, C. Mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia, dan D. Menentang segala bentuk kekuasaan dari pemerintahan Republik Indonesia, yang E. Untuk mengembalikan kekuasaan Belanda di Indonesia. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Mempertahankan bentuk negara federal yang ada di Indonesia. Jadi Angkatan Perang Ratu Adil ini sebagian merupakan orang-orang pribumi yang diambil oleh pihak kerajaan Belanda untuk jadikan tentara atau membantu tentara Belanda yang ada di tanah jajahannya. Nomor 38. Salah satu penyebab terjadinya disintegrasi di Indonesia banyak disebabkan oleh A. Kekayaan yang berlimpah, B. Negara berbentuk kepulauan, C. Negara dipisahkan oleh laut, dan D. Solidaritas yang kuat, E. Tingginya sikap etnosentris. Jawaban yang benar adalah E. Tingginya sikap etnosentris, ya. Jadi etnosentris ini adalah penilaian terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri. Orang-orang etnosentris ini menilai kelompok lain relatif terhadap kelompok atau kebudayaan sendiri, khususnya bila berkaitan dengan bahasa, perilaku, kebiasaan, dan agama. Nomor 39, pemberontakan PKI pada tahun 1948 merupakan upaya disintegrasi bangsa yang dilatar belakangi oleh adanya A. Konflik ideologi, B. Keinginan berkuasa, C. Konflik multi etnis, D. Konflik agama, dan E. Etnosentris. Jawaban yang benar adalah A. Konflik ideologi, ya. Jadi yang berkaitan dengan masalah ideologi yang mau menggantikan dari ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Nomor 40, munculnya gerakan DITII Kartosuwiryo di Jawa Barat disebabkan oleh A. Upaya upaya mengembangkan ajaran Islam di Indonesia, B. Keinginan untuk mendirikan negara Islam di Indonesia, C. Keinginan Kartosuwiryo menjadi kepala negara, D. Tidak puas terhadap keputusan Presiden dalam penanganan Renville, E. Desakan dari pasukannya untuk mengundurkan diri dari negara Republik Indonesia. Ya. Jadi di sini gerakan DITII ini selalu menteror, ya, khususnya di daerah Jawa Barat. Ya. Nomor 41,
Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Belanda mengurangi Inggris sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang kedua, pengakuan kedaulatan dilakukan selama tanggal 30 Desember 1949. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perbaikan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Inggris. Yang keempat, antara Inggris dan Kerajaan Belanda akan diadakan hubungan Uni Indonesia Belanda yang dikepalai Raja Belanda. Yang kelima, Indonesia membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Dari pernyataan di atas, keputusan yang dinilai merugikan Indonesia ditujukan pada nomor A 123, B 134, C 135, D 245, dan E 345. Ya. Jadi jawaban yang benar untuk pernyataan itu adalah C 135, ya, di mana nomor 1 itu adalah Belanda mengakhiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Yang ketiga, masalah Irian Barat akan diadakan perbaikan lagi dalam waktu 1 tahun setelah pengakuan kedaulatan Inggris. Sedangkan yang nomor 5, Indonesia membayar hutang Belanda sejak tahun 1942. Ya. Jadi sini adalah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia yang pada waktu itu bernama Republik Indonesia Serikat, ya. Tapi nanti 1 tahun berikutnya dirubah lagi menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau RI, ya. Jadi ini hanya merupakan ketika itu membentuk negara. Di sini hanya satu strategi saja, ya, agar Belanda mengakui secara penuh kedaulatan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nomor 42. Jelaskan arti penting penandatanganan hasil Konferensi Meja Bundar atau KMB bagi Indonesia. A. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. B. Irian Barat tetap dalam wewenang Belanda. C. Perang Indonesia-Belanda benar-benar berhasil. D. Indonesia menjadi bagian dari kerajaan Belanda. Dan E. Hutang Belanda diambil alih Indonesia. Jawaban yang benar di sini adalah yang A. Belanda mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat. Nomor 44. Pemicu utama serangan secara besar-besaran sekutu terhadap para pemuda dan rakyat Surabaya pada bulan November 1945 adalah yang A. Terbunuhnya pimpinan tentara sekutu AWS Malabi. Yang B. Tewasnya beberapa tentara sekutu di Jembatan Merah. Yang C. Serangan para pemuda ke Pelabuhan Tanjung Perak. Dan D. Seruan perlawanan oleh Gubernur Suryo. E. Pidato provokatif Bung Tomo. Jawaban yang benar di sini adalah terbunuhnya pimpinan tentara sekutu AWS Malabi. Nomor 44. Bukti awal yang membenarkan kecurigaan Indonesia bahwa Nica membonceng tentara sekutu untuk menyelenggarakan pemerintahan sipil di Indonesia atas nama Belanda adalah A. Pasukan Inggris yang menggunakan seragam Nica. B. Nica ikut menyita aset-aset serta prajurit Jepang. C. AFNEI terang-terangan mendukung misi Nica. D. Sebagian besar pasukan Inggris ada orang-orang Nica. E. Bekas anggota KNIL yang dibebaskan dipersandai oleh Nica. Ya. Jadi jawaban yang benar di sini adalah E. Bekas anggota KNIL yang dibebaskan dipersenjatai oleh Nica. Ya. Jadi Nica di sini atau yang disebut sebagai Netherlands Indisch Civil Administration yang disingkat Nica, ya. Jadi pemerintahan sipil Hindia Belanda yang merupakan organisasi semi militer yang dibentuk pada tanggal 3 April 1944 yang bertugas mengembalikan pemerintahan sipil dan hukum pemerintah kolonial Hindia Belanda selepas kapitulasi pasukan pendudukan Jepang di wilayah Hindia Belanda yang sekarang ini yang bernama Indonesia, ya. Sedangkan untuk KNIL, ya, di sini adalah merupakan tentara Hindia Belanda ketika itu, ya, yang sebagian besar anggotanya adalah orang-orang pribumi, ya, yang direkrut oleh
Belanda. Nomor 45. Perhatikan data hasil sidang PPKI pertama pada tanggal 18 Agustus 1945 di bawah ini. Nomor 1, mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara. Yang kedua, memilih dan menetapkan Soekarno dan Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa peran PPKI adalah A. Badan mewakili pemerintah Jepang di Indonesia. B. Mempersiapkan bentuk negara sesuai konstitusi Jepang. C. Melanjutkan tugas BPUPKI yang sudah selesai tugasnya. D. Bertugas mempersiapkan pembentukan pemerintahan. Dan E. Menjembatani komunikasi pemerintah dengan Jepang. Ya. Jawaban yang benar di sini adalah yang C. Melanjutkan tugas BPUPKI yang sudah selesai tugasnya. Maka diganti oleh PPKI yang tugasnya adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih Presiden Wakil Presiden, dan yang ketiga membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden. Nomor 46. Dalam sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta meminta kesediaan tokoh-tokoh Islam agar merevisi Undang-Undang Dasar 1945 termasuk perubahan sila pertama Pancasila yang hasilnya sebagaimana yang ada saat itu. Kesediaan tokoh-tokoh Islam tersebut dapat disimpulkan: A. Konstitusi negara tidak dapat dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia. Yang B. Memiliki jawab besar untuk tetap terciptanya persatuan dan kesatuan. C. Golongan Islam memiliki peranan besar dalam mengubah konstitusi. D. Penduduk Indonesia sebagai besar pegangan agama Islam. Dan E. Kalangan nasional dan Islam telah berhasil menetapkan Piagam Jakarta. Jadi di sini yang benar adalah yang B, memiliki jiwa besar untuk tetap terciptanya persatuan dan kesatuan. Sehingga di sini tokoh-tokoh Islam ya legowo ya untuk merubah dari sila pertama ya, dari yang ada kalimat bagi syariat pemeluk-pemeluknya bagi pemeluk-pemeluk syariatnya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Nomor 47. Di bawah ini yang merupakan hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 adalah A. Membentuk 12 departemen, menunjuk pejabat departemen, menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi. B. Membentuk 12 departemen, menunjuk pejabat departemen, menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 pulau. C. Membentuk 12 departemen, menunjuk pejabat departemen, menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 kali setelan. D. Membentuk 13 departemen, menunjuk pejabat departemen, menetapkan wilayah Republik Indonesia meliputi 8 provinsi. Yang E. Menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara. Jawaban di sini yang benar adalah A. Membentuk 12 departemen, menunjuk pejabat departemen, kemudian menetapkan wilayah Republik Indonesia yang meliputi 8 provinsi. Nomor 48. Perbedaan pendapat antara golongan muda dan golongan tua terletak pada yang A. Perbedaan dalam menanggapi isu global tentang bantuan luar negeri untuk kemerdekaan Indonesia. Yang B. Perbedaan langkah perjuangan antara golongan tua dan golongan muda. Yang C. Perbedaan momentum kapan harus melaksanakan proklamasi kemerdekaan dan cara melaksanakannya. Yang D. Perbedaan pendapat mengenai siapa yang akan menjadi kepala negara setelah Indonesia merdeka. Yang E. Sikap Jepang dalam menanggapi kemerdekaan Indonesia. Nomor 49, perhatikan data berikut ini. A. 1. Masa berburu dan meramu. Nomor 2. Masa bercocok tanam tingkat awal. Nomor 3. Masa bercocok tanam tingkat lanjut. Yang keempat, masa perundagian. Berdasarkan data tersebut, menemukan pembagian sejarah ditinjau dari sistem. A. Perekonomian manusia purba. B. Kegiatan manusia pada masa praaksara. C. Teknologi pertanian manusia purba. D. Mata pencarian hidup manusia purba. Dan E. Peralatan manusia purba. Jadi di sini yang benar adalah yang
D. Ya, mata pencarian hidup manusia purba. Nomor 50, yaitu soal yang terakhir. Pernyataan berikutnya yang paling tepat menganalisis memilih alasan kebiasaan berpindah-pindah pada manusia purba pada masa berburu dan beramu adalah A. Mencari lahan yang lebih subur, B. Persaingan dengan kelompok lain, C. Kehabisan sumber air, D. Mencari makanan, dan E. Semangat avanturnya. Ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Mencari makanan. Kalau semangat avanturnya ini sama dengan orang yang suka melakukan petualang-petualang, ya, jadi lebih suka berpetualang, itu semangat avanturnya. Ya. Oke, demikian pembahasan dan ulasan dari pembekalan mata pelajaran sejarah Indonesia untuk kelas 12. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi siswa-siswa, bagi anak-anakku sekalian kelas 12. Ya. Semoga kalian lebih semangat belajar lagi, ya. Ingat, ini kamu sudah termasuk tahap akhir, ya. Jadi mau kelulusan, ya, dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi semoga kalian sukses selalu, baik nanti sebelum dan sesudah kelulusan, bisa melanjutkan sekolah atau kuliah atau bekerja lebih baik, ya, dan selalu sukses selalu. Oke, gitu aja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.